Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM 2011020007 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Maritim di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Barat dengan dosen pengampu Dr. Siti Aisyah MAG. Pada video presentasi kali ini saya membahas materi Kerajaan Maritim Indrapura. Pada materi Kerajaan Maritim Indrapura ini saya membahas 3 pembahasan. Yang pertama, sejarah berdiri, kemajuan dan kemunduran Kerajaan Indrapura. Yang kedua, bentuk pelayaran di Kerajaan Indrapura. Yang ketiga, bentuk perdagangan di Kerajaan Indrapura. Sebelum kita masuk kepada sejarah berdirinya Kerajaan Indrapura, kita harus tahu dulu di mana sih Kerajaan Indrapura ini. Kerajaan Indrapura ini terletak di pesisir selatan Sumatera Barat sekarang. Menurut Gusti Asnan dan kawan-kawannya, letak geografis Kerajaan Indrapura ini berbatasan dengan air Bangis dan Batak di sebelah utara, Tarata Air Hitam Muara Ketaun di sebelah selatan, Jambi di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah barat. Kerajaan Indrapura ini disebut sebagai kerajaan maritim di Indonesia karena letak geografisnya yang strategis, yaitu berada di pantai barat Laut Sumatera. Kenapa juga disebut sebagai kerajaan maritim? Karena raja-rajanya atau sultan-sultannya itu sangat menghidupkan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara. Kerajaan Indrapura ini merupakan sebuah kerajaan yang masuk dalam wilayah rantau alam Minangkabau yang berada di wilayah pesisir selatan. Kemudian masuk kita ke sejarah berdirinya Kerajaan Indrapura. Menurut sejarah Tambo Minangkabau, Indrapura ini pada awalnya adalah sebuah perkampungan yang dipimpin oleh kepala suku. Ketika itu, yang menguasai alam Minangkabau itu adalah Kerajaan Pagaruyung. Sehingga pada masa itu, Kerajaan Pagaruyung ini memiliki kekuasaan atas alam Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung ini ingin mengembangkan daerah-daerah di Minangkabau sehingga dia mengutus 20 priotin ke daerah-daerah di Minangkabau. Kemudian utusan Kerajaan Pagaruyung ini sampai ke perkampungan di Indrapura. Utusan Kerajaan Pagaruyung ini menetap di perkampungan ini dan mereka mengembangkan perkampungan Indrapura ini. Tapi pada akhirnya 16 priotin kembali ke Kerajaan Pagaruyung sehingga tertinggal 4 priotin di perkampungan Indrapura ini. Keempat priotin ini adalah Rajo Melayu, Rajo Bandaro, Rajo Panjang, dan Rajo Karanggo. Keempat priotin ini ingin menjadikan daerah Indrapura menjadi sebuah kerajaan. Tetapi untuk mendirikan sebuah kerajaan memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mendirikan sebuah kerajaan harus membutuhkan 20 suku. Hukum ini atau peraturan ini wajib ditaati. Sehingga untuk mendirikan sebuah kerajaan di Indrapura, Kerajaan Pagaruyung mengirim kembali atau mengutus kembali 16 suku untuk memenuhi syarat itu. Sehingga tercukupilah 20 suku untuk mendirikan sebuah kerajaan. Sehingga pada akhirnya setelah tercukupi 20 suku itu berdirilah sebuah kerajaan yang pada awalnya bernama Kerajaan Airpura yang dipimpin oleh Tuanku Berdarah Putih. Tuanku Berdarah Putih ini merupakan anak dari Cinduamato. Pada masa itulah secara resmi kerajaan ini menjadi wilayah yang di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung. Walaupun berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Airpura ini mendapat hak otonomi, yaitu bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Tetapi pada akhirnya, pada masa perkembangan Kerajaan Indrapura ini, yaitu pada abad ke-15 Masehi, Kerajaan Pagaruyung mengalami kemunduran sehingga
Kerajaan Indrapura memisahkan diri dari Kerajaan Pagaruyung, yaitu pada masa Raja Maulana. Ketika itu mulailah Kerajaan Indrapura mengalami kemajuan. Pada masa inilah mulai Kerajaan Indrapura dikenal sebagai kerajaan maritim yang berkembang karena wilayah kekuasaannya meliputi pesisir laut barat Sumatera. Karena posisi Kerajaan Indrapura yang berada di pantai, yang menjadikan Indrapura menjadi pusat perdagangan yang memiliki rempah-rempah unggulan yang banyak dicari oleh para pedagang, sehingga Indrapura ramai dikunjungi kapal-kapal pedagang dan menjadi rebutan kekuatan-kekuatan asing. Banyak bangsa-bangsa asing yang berkunjung di Indrapura. Masuknya para pedagang-pedagang asing ini ada yang berasal dari Arab, berasal dari Gujarat, Persia, Cina, India, Eropa. Para pedagang-pedagang ini masuk ke Indrapura bukan cuman berdagang, tetapi mereka juga membawa pengaruh budaya, salah satunya yaitu dari Arab. Mereka membawa ajaran agama Islam, sehingga perlahan masyarakat di Kerajaan Indrapura ini menerima ajaran Islam. Dan pada akhirnya Kerajaan Indrapura yang dulunya beragama Hindu-Buddha berganti menjadi Kerajaan Islam yang nama pemimpinnya bergelar Sultan pada abad ke-16 Masehi. Kemudian pada abad ke-17 Masehi, Kerajaan Indrapura ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di pantai barat Laut Sumatera karena Kerajaan Indrapura berhasil mengembangkan pertanian penting seperti beras dan lada. Hal ini membuat Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ingin memonopoli perdagangan di Indrapura, yang ketika itu Kerajaan Indrapura dipimpin oleh Sultan Putih. Tetapi masyarakat Indrapura menolak dan memberontak, sehingga Sultan Putih ini melakukan pemberontakan kepada Kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi pada akhirnya Sultan Putih ini dapat ditangkap dan dihukum mati. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Mereka tidak mampu untuk menguasai dan mempertahankan pengaruhnya atas pesisir barat, sehingga masuklah POC. POC melibatkan dirinya pada perpolitikan di ranah Minangkabau. Kemudian pada abad ke-17 ini juga POC mendapat hak atas monopoli perdagangan lada dan pengerjaan tambang emas di Indrapura. Tetapi masyarakat Indrapura menolak, tidak menerima. Mereka melakukan pemberontakan atas POC ini. Dan akhirnya pada abad ke-18 Masehi, Kerajaan Indrapura ini dapat ditaklukkan oleh kolonial Belanda. Kerajaan Indrapura ini kemudian runtuh. Jatuhnya Kerajaan Indrapura, Belanda semakin percaya diri untuk menguasai alam Minangkabau. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pelayaran di Kerajaan Indrapura. Dalam kegiatan pelayaran tradisional, dulu masyarakat di Indrapura masih menggunakan pelayaran tradisional, yaitu menggunakan kapal dan perahu. Kapal dan perahu ini merupakan media komunikasi atau menghubungkan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Para pelaut tradisional di masyarakat Indrapura ini memanfaatkan tanda-tanda alam untuk melakukan pelayaran, seperti melihat bintang-bintang di langit sebagai penanda arah, karena pada masa itu belum diperkenalkan alat navigasi modern, sehingga mereka hanya mengacu kepada pengalaman dalam aktivitas pelayaran. Kerajaan Indrapura terkenal dengan nahkoda kapalnya yang sangat berpengalaman. Mereka memiliki kemampuan melintasi lautan antar pulau di Nusantara. Salah satu nahkoda yang terkenal itu adalah Raja Maulana. Raja Maulana yang memerintah Kerajaan Indrapura pada abad ke-17. Dia merupakan seorang nahkoda Kerajaan Indrapura. Dia menahkodai sebuah kapal yang bernama Songsong Barat. Kapal ini merupakan tulang punggung perekonomian Kerajaan Indrapura yang dipergunakan oleh Sultan untuk memantau perdagangan di wilayah kekuasaan Indrapura. Sultan Maulana juga menggunakan
perahu ini untuk mengobarkan pemberontakan terhadap VOC di Tiku. Pada abad ke-17 Masehi, Indrapura ramai dikunjungi bangsa-bangsa asing, sehingga banyak kapal-kapal besar dari mancanegara berlabuh di perairan Indrapura. Salah satu kapalnya yaitu Bahrul Abiyat yang digunakan oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selain itu, pada abad ini juga berdatangan kapal-kapal dagang VOC yang mendarat di pelabuhan pantai barat Sumatera yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Indrapura. Kapal-kapal itu singgah di Indrapura. Mereka membawa barang-barang dari Eropa, Cina, dan India untuk ditukar dengan rempah-rempah, terutama lada yang merupakan kualitas unggulan di kerajaan Indrapura. Kapal-kapal besar dari mancanegara ini mendarat di pelabuhan Indrapura. Mereka membongkar dan memuat barang. Pada masa itu, pelabuhan di Indrapura masih sangat sederhana, hanya berupa dermaga kecil yang belum ada sarana dan prasarana yang lengkap. Kapal-kapal yang besar akan membuang jangkarnya di tengah dermaga, sehingga untuk menurunkan dan menaikkan barang-barang serta penumpang harus menggunakan perahu-perahu yang kecil. Pelabuhan-pelabuhan itu berfungsi sebagai tempat berdagang. Pelabuhan itu juga sebagai tempat berlabuh dan sebagai penghubung antara penduduk pantai dengan daerah pedalaman. Kapal-kapal para pedagang yang berlabuh akan menunggu pergantian angin muson untuk menunggu rekan dagangnya di pelabuhan. Para pedagang asing yang bergantung kepada angin muson, ketika angin muson barat di sepanjang bulan Oktober sampai April, mereka akan berdagang atau berlayar ke Indrapura. Tetapi ketika muson timur, mereka akan berdagang ke wilayah bagian timur. Pelabuhan yang terkenal di kerajaan Indrapura bernama Pelabuhan Muaro Sakai yang merupakan pusat pelabuhan di Indrapura. Pelabuhan ini awalnya hanya dikhususkan untuk perdagangan kopi dan teh, tetapi karena pelabuhan ini semakin ramai dikunjungi pedagang, maka komoditas ini berkembang, yaitu perdagangan lada, kopi, teh, dan kapas. Pada abad ke-16, pada masa kejayaan kerajaan Indrapura, pelabuhan ini berkembang dengan komoditas andalannya yaitu lada hitam. Ketika abad ke-17 Masehi, pelabuhan ini diperbaharui dan dibangunlah gudang-gudang penyimpanan lada, teh dari Kerinci yang akan diangkut dan diperdagangkan. Kemudian komoditas dagang di kerajaan Indrapura. Seperti yang saya jelaskan tadi, komoditas dagang di kerajaan Indrapura ini ada berupa lada, beras, dan emas. Karena pada masa kejayaan kerajaan Indrapura memiliki potensi alam yang kaya akan emas dan lada. Proses untuk mendapatkan emas masih dengan cara tradisional, yaitu dengan proses pendulangan di kawasan aliran sungai. Barulah ketika VOC datang ke kawasan Indrapura, komoditas emas ini dihasilkan dari proses penambangan yang dilakukan di daerah pedalaman. Indrapura menjadi pusat pengumpulan bagi komoditas-komoditas dagang dari daerah pedalaman dan diperdagangkan di pelabuhan. Setelah pelabuhan di Malaka pada abad ke-16 yang merupakan jalur perdagangan internasional dikuasai oleh Portugis, sehingga pelabuhan di Indrapura tampil menjadi bandar pelabuhan menggantikan kerajaan Malaka, sehingga banyak para pedagang-pedagang singgah di pelabuhan Indrapura. Kemudian jalur perdagangan di kerajaan Indrapura ada dua, yaitu menggunakan jalur darat. Jalur darat ini sudah digunakan sejak lama, yaitu dengan berjalan kaki. Jalur darat ini menghubungkan kerajaan Indrapura dengan kerajaan Kerinci. Jalur ini hanyalah jalan setapak yang dilalui sebagian masyarakat pedalaman untuk mengangkut hasil panen dari daerah pedalaman menuju pusat perdagangan. Kemudian yang kedua, jalur air. Jalur air ini menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dengan sungai.
Sungai ini menghubungkan kampung-kampung yang ada di pedalaman dengan pusat perdagangan di Pelabuhan Indrapura. Jalur air ini juga menghubungkan Indrapura dengan kerajaan-kerajaan lain di pantai barat Laut Sumatera dan menghubungkan kerajaan Indrapura dengan pulau-pulau lainnya. Kerajaan Indrapura ini juga menghubungkan kerajaan Indrapura dengan pusat perdagangan di Selat Malaka. Menggunakan jalur air inilah kerajaan Indrapura berhasil melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di pantai barat Sumatera. Sampai disinilah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.